Sehingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Wahai sahabatku, ketahuilah, harta yang sedikit yang dapat engkau syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak dapat engkau syukuri." Ini men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ketemu jumpa orang baru kenal, sekitar 8 orang begitu, dan ada salah satu orang yang bercerita dengan serunya dan dinikmati oleh semua sahabat-sahabatnya tentang maksiat yang dia lakukan. Wah, dengan bangga dia bercerita dan teman-temannya itu juga memuji. Saya bilang, waduh, ini bukannya saya menjudge gitu ya, bahwa ini salah atau itu haram atau apa, bukan. Tapi saya bingung, kok ada orang melakukan maksiat tapi bangga gitu loh. Biasa kita ngumpet atau apa dulu. Aduh, saya bilang saya salah gaul nih. Mesti kita tanya sama Ustadz dulu nih. Tapi sebelum nanya sama Ustadz, jangan lupa klik subscribe. Cuman 5 detik, insya Allah bisa bantu kita di dalam terus dakwah tausiah ini. Oke? Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya ya. Selalu, amin. Amin. Ustadz, nah ini Ustadz, saya mau tanya, saya bingung pada waktu kemarin itu terjadi, tapi saya nggak berani komen di grup itu, takut salah. Jadi di dalam forum tersebut, saya mendengar seorang berbicara di hadapan sekelompok orang dan bangga atas tingkah laku maksiatnya yang jelas-jelas salah. Saya bukan mau nyalah-nyalahin juga, tapi jelas-jelas itu orang yang nggak dalam ilmunya aja juga pasti tahu kalau itu perbuatan tercela. Maksud saya tuh, saya bukan mencari salahnya Ustadz, tapi kenapa sampai orang tuh bisa begitu Ustadz? Banyak yang model begitu, man. banyak. Bahkan Rasulullah SAW. Ini jangankan di zaman kita juga kita sering kok orang yang kita lihat mereka sebetulnya melakukan perbuatan maksiat sebetulnya. Tapi mereka yang berbuat maksiat ini merasa bahwa perbuatan maksiat mereka itu sebagai sesuatu yang indah. Bahkan ada yang terakhir ini ada YouTube saya nonton tuh, ada orang dengan bangganya mempertontonkan maksiat yang dia buat. Ada yang bukan aja mempertontonkan, tapi mempertontonkan dengan bangga maksiat yang dia buat, benar nggak? Kejadian seperti ini sebetulnya udah dari zaman dulu kala. Rasulullah SAW itu sangat sedih betul. Beliau itu melihat orang-orang yang model kayak begini. Orang-orang yang melakukan maksiat, tapi mereka dikelabui oleh setan, sehingga mereka merasa perbuatan maksiatnya itu sebagai perbuatan yang indah. Ini. Paling sedikit ada 2 kalilah Allah menghibur hati Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang kayak begini. Rasulullah SAW benar-benar sedih. Beliau, gimana ya kalau ada orang yang model kayak begini lah, kira-kira benar gak? Pertama di surat Al-Fatir, waktu itu Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kira-kira gitu, jangan sedih dengan orang-orang yang merasa perbuatan maksiatnya itu sebagai suatu perbuatan yang indah. Bahkan Allah waktu itu mengatakan dalam surat Al-Fatir ya, apakah sama orang-orang yang berbuat maksiat dan merasa perbuatan maksiatnya itu indah dengan orang-orang yang tidak melakukan maksiat? Sungguh orang-orang inilah yang terkelabui oleh syaitan, kata Allah. Dan engkau Muhammad, janganlah engkau terlalu sedih memikirkan orang-orang yang model kayak begini. Kira-kira gitu. Di tempat lainnya di surat Al-Kahfi, Allah juga menyampaikan kurang lebih yang sama tentang kelakuan atau perilaku orang-orang yang seperti itu. Yaitu orang-orang yang dia maksiat tapi dia bangga melakukan maksiat. Ya kacau. Ya, kita mudah-mudahan dijauhkan diri kita oleh Allah dari orang-orang yang model kayak begini. Walaupun kita tidak boleh memandang rendah orang yang sedang terjerumus, yang matanya itu sedang terkelabui oleh
syaitan. Ada sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita masuk tasawuf dikit. Ada sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian di tengah jalan dia ditemui oleh seorang pemuda ahli maksiat. Yang kerjanya pokoknya udah maksiat terus dah. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh," katanya, "apakah Allah mempunyai kemampuan? Apakah Allah mampu untuk membuat orang pencinta maksiat seperti diriku ini bertobat kemudian berubah menjadi orang yang taat seperti dirimu?" Kata pemuda itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dengan senyum dan dengan sifat kebapaannya, beliau mengatakan, Allah berkuasa untuk membolak-balikkan hati orang, sehingga Allah pun dapat menjadikan orang-orang yang ahli maksiat seperti dirimu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah bertobat dan menjadi orang-orang yang taat seperti diri kami. Kira-kira gitu, benar gak? Maka pemuda ini bertanya pertanyaan yang kedua. "Wahai Syekh, berkuasakah Allah untuk menjadikan orang ahli maksiat seperti diriku ini mencapai tingkat ketaatan seperti dirimu?" Ini kalau tadi itu bisa gak dia taubat? Karena ini pertanyaan kedua. Bukan hanya sekedar taubat, tapi dia bisa gak sampai ketaatannya sampai seperti ketaatannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka untuk kedua kalinya Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum, kemudian mengatakan pada pemuda tadi, Allah berkuasa membolak-balikkan hati manusia, sehingga Allah pun berkuasa untuk membuat orang-orang ahli maksiat bisa mencapai tingkat ketaatan seperti orang-orang tingkatan para wali. Ini. Kemudian pemuda ini bertanya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga inilah yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani langsung sujud dan menangis. Apa pertanyaan ketiga? Pemuda ini bertanya untuk pertanyaan yang ketiga, "Wahai Syekh, apakah Allah berkuasa untuk menjadikan orang yang setaat dirimu kemudian merubahnya menjadi ahli maksiat seperti diriku ini, men?" Gelo gak? Apakah mungkin, apakah berkuasa Allah membolak-balikkan hati orang sehingga orang dengan tingkat ketaatan seperti dirimu, Syekh, kemudian menjadi ahli maksiat seperti diriku? Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bersujud, langsung beliau menangis, memohon ampun dari Allah. Wahai Allah yang Maha Kuasa atas hati manusia, begitulah doa beliau. Sabit kuatkan hati kami dalam iman ini dan berikan kami husnul khotimah ini, men. Karena kemudian karena nangis begitu sujud, terus murid-muridnya nanya, "Syekh, kenapa kok jadi nangis begitu?" Nah, benar nggak? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada anak-anak muridnya bahwa Allah berkuasa membolak-balikkan hati orang. Itu sebabnya juga, kata Syekh Abdul Qadir Jailani nih, kalian tidak boleh memandang rendah orang yang saat ini masuk ke dalam lumpur kemaksiatan. Karena Allah berkuasa untuk membalikkan hatinya, bertobat. Bahkan Allah berkuasa untuk mengangkat derajatnya sampai derajat tingkatan para wali. Sebaliknya, Allah pun berkuasa untuk membalikkan hati seorang yang tingkat ketaatan yang begitu tinggi, tapi karena ketaatannya yang begitu tinggi itu, dia akhirnya memandang rendah orang lain yang berbuat dosa, memandang rendah para ahli maksiat, sehingga Allah balikkan hatinya. Akhirnya yang orang ahli, yang taat tadi pun terjerumus menjadi seorang ahli maksiat. Nah, ini kalau masih ingat waktu itu pernah kita bilang, dalam istilah tasawuf itu disebut, in every white tail there is a black tip. Orang-orang ahli tasawuf biasanya senang miara kucing. Kucingnya biasanya warna putih. Gitu. Dan setiap ekor kucing yang putih itu ada ujung yang hitam. Itu. Ingat gak kisahnya waktu masih Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau udah begitu tinggi tingkatan kewaliannya, kedekatannya kepada Allah,
Sehingga iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, wahai Abdul Qadir, tingkatan kecintaanmu padaku telah begitu dahsyatnya, hubungan kita telah begitu dekatnya, mulai hari ini aku halalkan apa-apa yang aku haramkan untuk orang lain. Pada saat itulah Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bilang, pasti engkau iblis, pergi. Nah ini. Ini sebabnya juga dalam kajian-kajian kita yang sebelumnya, kita harus belajar tasawuf. Sebelum sampai level tasawuf, kita harus belajar ilmu dasar dulu. Itu kalau ada ilmu akidah, ada ilmu syariah, ada ilmu akhlak, baru kita masuk pada level ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang membersihkan jiwa ini. Itu juga ada tingkatannya. Kita baca dulu Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, baru kita baca level berikutnya Ibnu Athaillah, baru kemudian ada pilihan-pilihan bacaan lain seperti Rumi dan sebagainya. Oke, back to you, Wit. Nah, kebetulan Ustaz, tadi saya kepengen matang jadinya. Karena kebetulan ada sahabat yang bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Apakah dalam ilmu tasawuf itu puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan, Ustadz? Karena orang-orang terdekat dia, sahabat ini mengikuti tasawuf seperti itu. Tapi sekarang udah sadar, udah rajin sholat 5 waktu. Tapi kalau puasa Ramadan, enggak. Ada aja. Iya, boy. Enggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Inilah yang ditentang oleh Imam Ghazali. Pada zaman hidupnya Imam Ghazali, itu zaman Bani Abbasiyah. Itu adalah zaman ketika banyak buku-buku karangan filsuf dari Yunani, dari Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi banyak orang yang tiba-tiba baca buku-buku filsafat. Dengan membaca buku-buku filsafat ini dan pengetahuan Islam yang sangat dangkal, maka orang-orang ini kemudian seakan-akan merasa dirinya faham, mengenal siapa itu Allah. Dia langsung kepada Allah, yang penting ingat Allah. Potongan-potongan Quran, potongan-potongan ayat diambil sepotong-sepotong tanpa dalam pengertian yang utuh. Kemudian mereka langsung belajar ilmu tasawuf tanpa memahami terlebih dahulu landasannya, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Jadi kacau balau. Nanti yang cuman itulah eling-eling apa segala macam, nggak bisa. Itu sebabnya juga ketika kita belajar ilmu tasawuf ini, ilmu tarekat khususnya, itu harus ada mursyid atau guru yang membimbing kita. Karena gini, waktu itu udah pernah kita bahas kan. Misalnya Ibnu Arabi mengatakan rukun tarekat itu ada 4. Yang pertama sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bergaul dengan orang-orang. Nah, kalau ini terus dipegang lalu difahami secara salah, kan kita jadi orang Islam yang tidak bisa bersilaturahim. Bener nggak? Mentok dong kita. Kita jadi orang Islam yang terus-terusan puasa tanpa mau berbuka. Kita jadi orang Islam yang terus-terusan sholat tahajud tanpa tidur. Bener nggak? Padahal ini kan udah ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu ada 3 orang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya ini mau meninggalkan dunia ini, saya mau puasa terus-menerus supaya semakin dekat sama Allah. Yang satu lagi bilang, saya mau sholat malam terus-menerus sehingga sepanjang malam nggak tidur-tidur. Yang ketiga bilang, saya nggak mau nikah supaya nggak terganggu dengan urusan-urusan dengan keluarga. Benar nggak? Rasulullah SAW marah. Nggak begitu, kata Rasul. Yang paling baik di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah SAW. Benar nggak? Aku menikah, aku sholat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Ini. Jadi nggak bisa juga orang seperti itu. Inilah yang di zaman Imam Ghazali, di zaman Bani Abbasiyah, banyak orang yang model begini. Nah, karena orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, seperti Imam Ghazali dan sebagainya, dia hormati, maka dia ikut-ikutan, benar nggak? Karena yang paling gampang itu adalah ikutan dari segi fisik, benar nggak? Kalau pakai jubah, tinggal pakai jubah. Apa susahnya? Beli aja jubah, pakai jubah. Pakai sorban, tinggal aja pakai sorban. Tapi yang sulit adalah meniru dari akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlaknya para pengamal-pengamal tasawuf. Akhlaknya orang-orang yang saleh. Ini yang susah. Kalau cuman fisik mah gampang. Suruh ngecat merah 5 menit juga jadi, bener gak?
Bukan itu intinya. Inilah sebetulnya yang dikritik oleh Imam Ghazali, sehingga kita mudah-mudahan tidak terjebak dengan ajaran-ajaran tasawuf yang sebetulnya bukan tasawuf itu. Benar nggak? Itu adalah ajaran-ajaran filsafat Yunani, filsafat Romawi, atau bahkan juga bisa filsafat lokal lainnya yang kemudian dia berusaha merenungkan diri, mencari siapa itu Allah, bagaimana itu Allah. Nah, pada saat itulah setan dengan mudahnya masuk dan memberikan pengertian pemahaman yang keliru tentang Allah. Masya Allah, memang paling aman itu mencari ilmu bersama guru ya Ustadz ya. Lah iya, kayak tadi kita udah bicara Ibnu Arabi, gimana kalau nggak pakai guru, gimana? Salah pengertian nanti. Yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu kan kita ngomong tentang sedikit bergaul kan. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis tentang suruhan Rasulullah SAW untuk silaturahim. Jadi 4 ini nanti gurunya ngasih tahu udah cukup. Kalau dalam ilmu silat pertapaan bilang udah cukup, sekarang saatnya padamu untuk turun gunung. Sebarkanlah ajaran Rasulullah, sebarkanlah Islam ini di masyarakatmu. Pulanglah ke kampungmu. Gitu kan. Nah itu kalau nggak ada guru yang ngasih tahu, kan kita terus aja berusaha untuk meningkatkan kesolehan individual kita. Padahal kita juga harus bertanggung jawab untuk kesolehan sosial kita. Rasulullah SAW mengatakan, bukan termasuk golongan dari umatku, kata Rasulullah SAW, apabila engkau bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetanggamu tidak bisa tidur karena perutnya kelaparan. Nah ini men. Bahwa diri kita sendiri harus kita tempa sedemikian rupa supaya hati kita jembar. Iya. Kita yang dimaksud dengan kita mengurangi banyak bicara itu apa? Banyak bicara yang kosong. Benar nggak? Banyak bicara yang sia-sia, itu maksudnya Ibnu Arabi. Kurangi banyak makan. Artinya banyak makan yang berlebihan, yang kagak jelas. Semua yang makan halal sih halal, tapi semua makan. Benar nggak? Jadi hidup kita kerjaannya dari sini ke sini cuma jarak 60 cm aja, benar nggak? Yang ketiga yang maksud Ibnu Arabi itu untuk banyak kurangi tidur, yaitu ya kita memang harus melakukan sholat, bukan harus, kita dianjurkan untuk melakukan sholat malam. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau untuk dirinya sendiri itu beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, kelamaan berdiri men. Rasulullah SAW kalau untuk dirinya sendiri begitu kerasnya beliau, sampai kakinya sendiri bengkak. Tapi giliran beliau jadi imam sholat jamaah, ada satu anak kecil nangis saja, dicepetin sama Rasul. Nah, lihat bagaimana antara kesolehan individu dan kesolehan sosial. Untuk diri sendiri Rasulullah SAW luar biasa men, sampai kakinya bengkak sholat. Tapi begitu beliau jadi imam untuk sholat jamaah, ada satu orang aja anak kecil nangis di belakangnya, sholatnya dicepetin. Ini nih kalau kita belajar nggak pakai guru bahaya men. Kalau dalam ini udah pernah kita bahas ya, Tombo Ati itu kan yang ada 5 itu kan. Nah itu juga lah. Oke, back to you Fit. Ustadz, balik ke hal pertama mengenai orang yang merasa benar atau bermaksiat tapi merasa bangga. Gimana cara kita menghadapi mereka ini? Ada 2 jenis orang ini. Iyalah. Ya gini nih Fit. Ini sekarang udah malam bener gak? Mulai dari subuh saya udah keluar rumah. Saya ketemu banyak banget orang hari ini. Dengan berbagai kondisinya. Bener gak? Ini luar biasa. Kita ketemu banyak orang dengan berbagai perilaku, akhlak, dan karakter orang. Paling tidak ada 2 jenis orang yang model kayak begini. Pertama, karena kejahilannya. Karena ketidaktahuannya. Ilmunya belum nyampe. Bener gak? Ilmunya belum nyampe, bener ya? Makanya waktu kita SD juga gitu kan? Misalnya waktu SD, bener ya? 10, misalnya kelas 2 SD nih, 10 bagi 3. Kalau kelas 2 SD, kita bilang nggak bisa. Bener gak? Yang bisa 9 bagi 3, kalau 10 bagi 3 nggak bisa. Tapi kalau ilmu kita udah tinggian dikit, kita bilang 10 bagi 3, 3 sisa 1. Nah, kelas 4 tuh belajarnya, bener gak? Kalau ilmunya tinggian lagi, kita bilang 3/3. Kalau ilmunya tinggian lagi, 3,333. Ya. Jadi ini tergantung ilmu juga. Kalau ilmu belum nyampe, ya pengetahuan kita 10 bagi 3 nggak bisa. Kita bilang, bener nggak? Nggak bisa habis. Bisanya 3, tapi sisa 1. Gitu, bener nggak? Ini orang jenis pertama. Kalau orang jenis pertama ini, selama dia mau belajar, insya Allah, dia akan menemukan jawaban
yang sebenarnya untuk orang yang model jenis begini. Tapi ada juga orang yang jenis kedua. Bukan dia nggak tahu, dia tahu, tapi sengaja dia membohongi, membodohi, memberikan informasi yang keliru kepada orang lain. Kalau ini udah cilaka, bener nggak? Karena dia dengan sengaja memberikan informasi yang keliru supaya orang lain tersesat. Ini adalah orang termasuk ke dalam orang yang menyesatkan orang lain. Lah kalau menyesatkan orang lain, kayak cerita kita tadi ini Al-Fatir, Al-Kahfi, kayak setan, benar nggak? Dia kelabui, disesatkan orang sehingga walaupun orang itu melakukan maksiat, dia sangka itu indah. Ini men. Back to you, Wid. Nauzubillah min zalik. Nah, Ustadz, ada sahabat yang menanyakan perbedaan antara irit dan pelit. Dan apakah jika kita dalam kesulitan atau kesempitan itu juga masih diwajibkan untuk berbagi? Ustaz? Aduh. Irit sama pelit yang lain loh. Pelit itu temennya tamak. Bener gak? Pelit itu nggak mesti orang miskin. Orang kaya juga bisa pelit, bener gak? Pelit itu adalah orang yang selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan irit ada orang yang mensyukuri nikmat Allah pada dirinya agar tidak mubazir, agar tidak sia-sia nikmat Allah yang telah diberikan pada dirinya. Ini yang namanya orang yang irit. Jadi ini adalah dua hal yang sangat beda, pelit sama irit. Kita nggak boleh boros jadi orang, nggak boleh main habis-habisin duit nggak jelas gitu. Itu kan titipan dari Allah buat kita, benar nggak? Nah, oleh karena itu ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang kita tidak boleh itu adalah untuk melakukan pelit tadi itu, karena pelit ini yang repotnya ini kalau orang miskin pelit masih memper-memper irit kali, benar nggak? Karena dia perhitungkan nih mungkin duit nggak cukup sampai akhir bulan apa segala macam, benar nggak? Jadi di mata orang mungkin dia pelit. Tapi kalau orang miskin pelit, jarang juga orang yang mengatakan dia pelit, bener gak? Udah miskin, bener gak? Dia bukan pelit, dia lagi mau buat hidup dia sendiri aja gak cukup, bener gak? Yang sering orang sematkan istilah pelit itu kepada orang kaya. Orang yang punya sesuatu, tapi dia nggak mau berbagi dengan orang lain. Nah, ini Allah ingatkan juga dalam Al-Quran. Itu nanti surat ini dipasang sama David di bawah. Ada orang-orang yang model begini. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, aku lebihkan seorang di antara kalian dari yang lain untuk urusan rezeki. Agar kalian yang lebih itu mau berbagi kepada mereka yang kurang. Ini kan muter duit, bener gak? Rasulullah SAW waktu itu didatangi seorang sahabat. Sahabat ini seorang sahabat yang miskin. Ini seorang ahli Badar. Seorang sahabat yang hebat, yang ikut dalam perang Badar, yang dijamin masuk surga. Para ahli Badar semua pada masuk surga. Sahabat ini waktu itu bertanya, minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, doakan aku agar aku kaya. Rasulullah SAW diam, nggak menjawabnya. Kemudian beliau minta lagi didoakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, wahai sahabatku, ketahuilah, harta yang sedikit yang dapat engkau syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak dapat engkau syukuri. Ini men. Nah ini, bahwa nanti ada kepanjangan hadisnya kita nggak ikutan, benar nggak? Tapi ada satu kalimat pendek dari Rasulullah SAW yang pesannya sangat penting sekali. Oke? Yaitu apa? Yaitu harta yang sedikit yang dapat engkau syukuri itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak dan tidak dapat kita syukuri. Kita dikasih harta yang banyak, tapi kita pelit. Kita ketakutan, takut miskin. Jadi semua harta kita kekep. Itu kalau kita dapat makanan apa segala macam, semua kita simpen di lemari, semua kita taruh kulkas sampai expired date-nya lewat. Sampai dia udah masa kedaluarsanya lewat. Semua kita kekep, semua kita mau seakan-akan bisa kita makan semua. Seakan-akan, benar gak? Nah, yang model kayak begini jangan dah. Kita beli nasi bungkus dari restoran Padang. Ada yang enak. Kita makan di restoran Padang enak kan? Karena enak kita minta bungkus sampai rumah. Sampai rumah kita, namanya juga baru makan dari restoran, benar gak? Perut masih kenyang, terus mau diapain? Kita simpen aja sampai besok untuk mau kita sarapan.
lupa masukin kulkas. Besoknya basi, bener gak? Coba ente kasih sama orang yang lagi kelaparan di pinggir jalan malam-malam. Bener gak? Jadi, harta yang sedikit yang dapat kita syukuri jauh lebih baik daripada harta yang banyak yang tidak dapat kita syukuri. Baik to you, Fit. Masya Allah. Oke, terakhir Ustadz. Sahabat kita ini sangat menyenangi dan selalu mengikuti tausiah-tausiah Ustadz. Hatinya sangat tenang, lapang, dan teduh kalau setelah mengikuti tausiah tersebut. Namun, pada saat menghadapi realita kehidupan dunia, kenapa hati dan pikirannya kadang-kadang jadi crowded, kata dia. Lah iya, sama juga. Kenapa kita kalau lagi minum, lagi makan-makan di restoran kenyang? Kalau udah keluar dari restoran jalan-jalan jadi lapar lagi, haus lagi. Ya emang begitu. Ini pernah kejadian. Rasulullah SAW waktu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kata sahabat ini, kami kalau lagi ikut bersama-samamu di majelis, itu rasanya iman kami itu ngepol gitu, bener gak? Jadi rasanya, waduh mantep banget, ngejos gitu imannya, bener gak? Tapi ketika kami telah berpisah dari dirimu, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari di pasar dan di tempat-tempat lain, itu kami merasa jauh lagi, imannya turun lagi. Nggak kayak pas lagi dalam satu majelis dengan dirimu, bener gak? Rasulullah SAW tersenyum, bener gak? Ya, namanya juga hidup, bener gak? Ya, bentar lagi ada ini pertandingan Piala Dunia, bener gak? Lah kita kan jadi, bener gak? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tersenyum mendengar perkataan sahabat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya emang begitu. Seandainya imanmu itu sama ketika berada dalam majelis bersamaku dan ketika tidak bersamaku kalian terus-terusan seperti tingkat keimanan ketika berada dalam satu majelis denganku. Kalau udah kayak begitu, itu kalian akan disalami di jalan-jalan oleh malaikat. Gak bisa, men. Iman itu yazid wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Sa'ah, kata Rasulullah SAW. Udah, pada saat-saatnya deh, kita mau happy-happy dikit. Bener gak? Mau nonton bola, mau teriak-teriak. Boleh. Tapi jangan lupa, abis itu kita ingat lagi, mesti ada sholat isya, jangan kelewatan. Ada sholat maghrib, jangan kelewatan. Kalau nonton bola, 90 menit bisa kita tongkrongin kagak ngantuk. Ya habis itu ente sempetin dah sholat tahajud, bener gak? Sebelum nonton bola sholat tahajud, nonton bola, pas istirahat sholat tahajud lagi, nonton bola, habis nonton bola, tahajud lagi. Berapa kali itu tahajud? 1, 2, 3, bener gak? Ya, jadi kita nggak bisa terus-terusan tahajud begitu. Memang kita ada dorongan-dorongan manusiawi untuk nonton sesuatu yang kita sukai. Tapi jangan sampai juga dorongan-dorongan keinginan kita untuk yang sifatnya duniawi itu malah meninggalkan apa-apa yang biasa memang kita lakukan dalam malam-malam itu untuk tahajud kepada Allah. Iya, nge-charge biar ingat lagi, bener gak? Itu juga sebabnya kita biasakanlah untuk baca Quran. Habis sholat subuh, baca Quran. Habis sholat maghrib, baca Quran. Terserahlah berapa dapatnya. Tapi sempetin. Ini untuk disiplin diri kita. Melakukan satu ritual-ritual yang kita lakukan. Karena mereka-mereka yang membiasakan diri melakukan amal soleh. Misalnya, amal soleh untuk baca Quran di subuh setelah sholat subuh. Dan amal soleh untuk melakukan baca Quran di setelah sholat maghrib. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ketika dia nanti lanjut usia, dan tidak lagi bisa membaca Quran, maka Allah tetap mencatatnya seakan-akan dia baca Quran, walaupun tidak lagi sanggup untuk membacanya. Kalau yang udah membiasakan sholat tahajud, walaupun nanti dia udah nggak sanggup sholat tahajud, Allah tetap catat sebagai amalan sholat tahajud. Yang biasa sedekah, begitu juga. Yang biasa puasa Senin Kemis, pada suatu saat nanti dia udah nggak sanggup melakukan amal sholat tersebut, karena dia sudah membiasakannya, maka Allah mencatatnya tetap melakukan amal sholat tersebut, walaupun dia tidak lakukan lagi. Mantep, bos. Alhamdulillah. Ustadz, karena waktu juga sudah masuk tengah malam dan besok subuh Ustadz sudah di airport lagi. Kita usai di sini dulu. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.